Ya, Natali. Iya, Pak. Ya, jadi memang nggak banyak yang nggak signifikan, tapi dimasukkan juga dalam model. Harusnya nggak perlu, ya, begitu. Kemudian nanti setelah itu dicek errornya. Ya, dari error itu nanti akan kelihatan ya ketepatan dari metode kita untuk menduga, misalkan MSE dari error, selisih antara nilai topi Y topi dengan Y amatan itu akan terlihat di situ, ya kan? Ya, dari E-nya. Kemudian dari E juga kita bisa melihat asumsi, ya, keterpenuhannya asumsi. Kan sama, analisis variansi untuk eksperimental design, ya, itu sama, relatif sama dengan model regresi syaratnya. Kenapa? Metode estimatornya juga menggunakan ada kucing goreng. Kucing saya ikut heboh. Jadi kucing saya ada 9 di rumah. Di luar rumah itu, yang goreng di luar rumah. Kucing saya di rumah dalam heboh. Kaget. Ya, jadi untuk apa tadi, error tadi dimanfaatkan untuk melihat keterpenuhannya asumsi. Kenapa? Karena untuk metode estimator untuk estimator tadi kan menggunakan atau ordinary square. Syarat-syaratnya sama seperti Anda melakukan model regresi, juga sama. Ya, ada keterpenuhan asumsi normalitas, kemudian homoskedastisitas, ya, jadi begitu. Ada, ya, dari situ linearitas, ya, aditif atau enggak, itu dilihat dari errornya. Oke, jadi itu, ya, asumsi non autokorelasi, ya, itu juga dilihat dari MKT tadi, syaratnya kan IID normal, ya kan, normal IID. Jadi begitu, sehingga itu fungsinya error tadi, ya, harusnya komprehensif, sehingga nanti kalau misalkan ini saya lihat juga kemarin kelompok 1 kemarin sudah saya singgung, interpretasi untuk model regresi tidak ada. Harusnya kelompok 2 kelompok yang sekarang ini, kelompok 1 ini juga memperbaiki supaya nilainya lebih baik dari yang kemarin. Ya, ternyata juga tetap, ya, sudah enggak nilainya, ya. Nah, lain kali nanti kalau kelompok lain yang maju, apa yang hari ini saya sarankan kepada kelompok sebelumnya, tolong dilengkapi. Supaya apa? Supaya pembahasannya juga komprehensif. Ingat bahwasanya ini adalah metode pembelajaran, presentasinya bukan presentasi seminar, sehingga nggak perlu cepat-cepat, ya, nggak perlu cepat-cepat. Kita masih punya banyak waktu, ya. Anda bisa membahasnya itu bisa sampai jam 2:30, enggak masalah, pelan-pelan, ya. Anda punya waktu kan 2 SKS. 2 SKS dimanfaatkan untuk menjelaskan step by step, ya, langkah demi langkah agar pesertanya juga jelas, ya. Baru nanti akan saya sedikit beri singgung mana yang keliru dan mana yang sudah betul, begitu. Kalau begini ya hanya baca, ya, teman-teman kalian tanpa kalian presentasi disuguhkan PowerPoint-nya sudah bisa, karena nggak ada ilustrasi apa-apa, cuman baca selesai. Baca slide kan tadi nggak ada ilustrasi, misalkan ini kemarin saya sampaikan pojok-pojok ini bagaimana cara interpretasinya, ini supaya mudah bagaimana, kan begitu, ya. Yuk, monggo silakan. Tadi Gabriel Viko sudah tanya, dikonfirmasi atau dijawab sama yang lain. Yang lain silakan. Permisi teman-teman. Oke, silakan. Ya, Samudra ya. Iya Pak. Di sini saya ingin menanyakan terkait langkah
pengerjaan dari yang faktorial 2 pangkat K. Nah, di situ kan setelah mengerjakan mencari jumlah kuadrat AB, AD, BD gitu, kan ada yang namanya plot. Nah, di plotnya itu saya masih kurang paham terkait interpretasinya. Nah, mengapa di itu dikatakan efek pada tahu itu apa ya? Jadi di pas itu kan dibuat menurut hukuman Brunei. Jadi ada efek yang penting. Nah, efek yang penting itu adalah efek yang jauh dari garis tengah itu, dari garis yang tengah. Nah, didapat pas kita olah di Minitab, efek-efek yang penting itu yang muncul adalah efek tersebut, sehingga kita begitu iya. di share filenya yang mana ditunjukkan di tuting gitu. Tahu di tuting Anissa? Ditunjuk. Sebelumnya. Nah, jadi di sini titik-titik yang tidak main, yang tidak kita menurut hukuman geometri itu merupakan efek samping. Dari mana? Itu mana yang coba efek ABC yang mana? Yang ini, yang pada atas. Mana? Oh, bawahnya. Nah, yaitu. Ada tulisannya? Enggak ada. Nah, lah orang mau tahu dari mana itu efek ABC? Kamu dapat dari mana? Di Minitab. Nah, enggak, kamu indikatornya ABC, BC dan 1 itu lihatnya dari mana? Dari itu baris sama dari data yang dimasukin. Dari gambar ini loh. Iya, Enggak, saya tanya dari gambar ini kamu bisa menunjuk efek ABC itu yang mana? Titik-titik semua tok, enggak ada tulisannya. Yang satu yang mana? Enggak ada. Yang BC mana? Enggak ada. Nah, efek ABC ini menunjuk kamu enggak konsisten. ABC di sini tuh harusnya A kecil, B kecil, C kecil. Karena di sini ada 1, ini ada D kecil. Ini yang mana? ABC itu faktor atau seperti apa? Kamu kan sudah saya jelaskan. Hati-hati penggunaan kapital sama enggak kapital, huruf kecil. Karena beda, penafsirannya berbeda. Coba, yang mana? Enggak ada. jadi Saja enggak ada. Tadi mau tak singgung sebenarnya ini juga. Yang mana? Ayo. Yang titik kedua dari atas itu ABC. Kok tahu dari mana? Saya harusnya ABC Pak, tapi mohon maaf saya hanya muncul plotnya. Biasanya ya jangan dirubah dulu. Ya, biasanya akan muncul huruf ya, huruf dari masing-masing efek ya di dalam plot itu. Ini tidak muncul. Lah lihatnya dari mana? Kalau misalkan Zanuar Fatih bilang yang tengah adalah efek ABC, nggak salah juga. Naftali bilang yang 1 itu yang level rendah itu adalah yang paling atas juga nggak salah juga. Nggak tahu. Mana? Nggak ada.
Nggak tahu aja. Coba sih kalian demokan dengan kita. Silakan salah satu. Kita masih putar 1445. Ya, ini saya mau mendemokan terkait dengan penggunaan ini tabnya untuk lapang kata. Sama itu Ngetik sendiri 1212 itu. iya Pak. Wah, Harusnya enggak, Pak. Iya, harusnya cara ngetik sendiri. Ya, sistem. Wah, cara ngetik sendiri ya. Pak share screen. Itu rannya. Coba saya ajari ya. Di start. Januari. Makan. Saya nggak punya aplikasi Minitab ya di Mac saya. Jadi kalau Windows saya ada, tapi Windows saya dulunya mengalami kegalauan aku. Jadi nanti kalian pusing kalau lihat bahwa saya itu jalan ini kalau dipakai Windows. Nah, aja betul di segmennya loh, kok di PDW ini loh. Pertama dong, pertama klik start, kedua terus ketik kamu di asisten itu loh. Klik BO ini terus enggak Design of experiment. eksperimen. Terus ini karena pangkat 4 jadi 4, terus desainnya full faktorial. Nah, jangan cepat-cepat dulu, balik lagi. Ya. Number of sentence, number of replicate-nya berapa? Kan? Yang ada blok. Terus replikatnya 1. Satu namanya. Nanti mengapa muncul probability of fault itu karena ulangannya cuma 1. Kalau ulangannya 1, ada nggak kira-kira dampaknya? Nggak ada. Harus seleksi awal. Kuadrat ya, jumlah kuadrat galatnya dari situ. Oke, terus bloknya juga enggak ada. Jadi oke, terus klik oke. Ini yang
yang kamu keliru, makanya jangan cepet-cepet, belum diklik, jangan di lihat STD ordernya. Berarti kamu nanti ngekliknya satu-satu, bingung. Itu oke. Jangan diurutin, dari sistem sudah ada. Lagi, start DOE, create, ya create aja. Udah, klik oke. Yang lain option, jangan oke dulu, dibuka satu-satu. Option. Ya. Random runs ini diklik, dihilangkan. Nah, ya sudah klik oke. Coba ya faktor, coba faktornya. Nah, ini kan belum kamu tulis. Misalkan kamu lo nyatakan pakai apa? Masa min 1 plus 1? Kan kamu sudah ada besarannya tadi. Nah, apa angka-angkanya tadi? Ya sudah, enggak apa-apa itu dulu. Sebenarnya kalau mau diganti ini ya. Yang A itu kamu ada kuantifikasinya enggak? Nominalnya enggak? Lo itu berapa? Misalkan suhu ke apa ke? Enggak. Oh. A itu apa? Cuman low sama high gitu aja. A itu di kasusmu itu lo tadi. Iya. Pengaturan lubang bidik lensa kecil dan besar. Oh ya sudah, berarti ya enggak usah, maksudnya gitu, biarin aja. Coba klik oke. Result coba dilihat, apa-apa itu diklik satu-satu ya. Ya, itu berarti ya. Nah, oke, langsung. Oke. Nah, sudah urut, kamu gampang. Ini datamu sudah ada di situ, tinggal isinya. Y-nya kamu tulis di sini. Ini Y, C9 itu. Tulis. Apa itu tadi hasilnya? Ya, jangan C9, plot of C9 enggak ada. Nah, kan sudah urut. Oke, perhatikan di situ ya. Kalau yang contoh yang runs nomor 1, standar order runs nomor 1 itu min itu hasilnya adalah kurung 1. Ya. Tuh, yang run 1 itu kurung 1. Selalu run 1 itu selalu kurung 1 atau level terendah untuk semua faktor. Paham ya? Run 2 itu A. Urut ya, biasanya A. Jadi 2 faktor dulu, interaksikan tadi interaksi 2 faktor dulu, baru nanti interaksi 3 faktor. Ya. Kemudian 1 yang AB dulu, A dan B diselesaikan. Jadi A, B. Ya kan, yang positif itu artinya A tinggi, selainnya rendah, B tinggi, selainnya rendah, kemudian baru interaksi AB, A tinggi, B tinggi, lainnya rendah, kemudian baru masuk C. Ya, masuk C baru dilihat ada interaksinya antara A dengan C, B dengan C. Urutannya begitu ya. Selalu dalam eksperimental design itu kita tambahkan pertama adalah lower level dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah 1 yang tinggi A. Kemudian masukkan yang tinggi B. Kemudian interaksi tinggi 2 faktor AB. Kemudian masukkan kalau mau masuk yang 3, ya faktor ketiga, ya faktor ketiga dulu yang dimasukkan yaitu C. Ya, baru nanti interaksi yang sebelumnya sudah ada A dengan C, B dengan C, baru nanti ada D. D baru interaksi dengan 2, baru dengan 3, baru yang 4 interaksinya. Begitu. Itu selalu begitu bentuknya, ya.
Oke, lanjut. Start Buat lagi. grafiknya. Tuh, start lagi, enggak usah. Start. Oh iya ya, start. Start, do lagi. Faktorial. Nah, langsung analyze. Nah, responnya itu. Coba buka terms. Terms itu macamnya apa dilihat. Ya, itu di situ lengkap ya. Ini Ya. coba lihat. Oke, sudah. Itu lengkap ya. Semuanya dimasukkan dalam model. Covariate sudah ada, option. Klik option. Covariate sudah ada. Enggak punya covariate. Enggak usah. Ya, ini kalau misalkan perlu dicek kenormalannya, terus ada pembobotan di situ enggak perlu ya. Stepwise. Nah, itu nanti ya coba stepwise, klik stepwise. Nah, ini nanti metode, coba metode. Nah, di situ ada ini untuk membentuk regresi yang tadi. Ya. Non itu berarti tidak perlu ada proses stepwise, artinya seperti yang kalian ketahui ada stepwise, ada forward selection, ada backward elimination. Regresi untuk mencari nilai yang model terbaik itu loh. Masih ingat enggak kalian? Ya, itu ada stepwise, ada forward selection, ada backward elimination. Artinya nanti kalau stepwise itu dimasukkan satu persatu. A dulu kira-kira signifikan atau enggak. Signifikan masuk B. Signifikan atau enggak, gitu kan ya? Ya, kalau dua-duanya signifikan baru masuk interaksinya AB. Ya. Signifikan atau enggak, kalau nggak signifikan dibuang, baru masuk C. Ya. Kalau yang forward selection, jret muncul dulu semua depan, dari A dulu satu-satu dikurangi. Ya, kalau backward dari belakang. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini metodenya enggak usah, non aja supaya nanti kita akan tahu. Oke. Klik oke. Oke, kemudian grabs. Satu-satu ngeklik itu. Nah, di sini kita pakai Pareto ya, Pareto chart. Pareto chart untuk mengetahui mana yang pengaruh paling besar, paling signifikan terhadap Y dari Pareto nanti. Ya, efeknya. Jangan diklik oke dulu. Iya. Ya, 4 in 1. Klik 4 in 1 residual plots. 4 in 1 paling ya, ini kita nanti residual for plots-nya nanti yang regular, artinya tanpa ada proses standarisasi dari residual. Coba efek plotnya normal juga, coba diklik normal. Nah, oke, klik oke. Kemudian results. Simple tables. Nanti akan ketahuan mana yang jadi outlier. Klik oke. Kemudian storage. Errornya di storage. Residual. Nah, oke. Bentar, coba storage. Tahu kan kalian fungsi masing-masing di situ? Fungsinya, jangan sampai Anda tahu loh ya. Leverage apa, cook distance apa fungsinya, Davids apa fungsinya, ya harus tahu. Klik oke. Nah, klik. Perhatikan di situ 2.41 adalah titik potongnya. Nah, lihatan normal plot tadi. Ini Pak. Kelihatan ya efek plotnya. B, A, B, C. Coba sekarang di ANOVA. Ini yang signifikan hanya B, A, C, sama AB. Yang lain nggak signifikan. Coba dilihat. Nah, ini yang pertama. Tidak ada ya, perhatikan di sini nggak ada ya. Karena errornya 0, nggak ada. Bawah. Nah, ini nggak boleh dimasukkan begini ini. Coba ke bawah lagi. Nah,
Ini nggak boleh dimasukkan sehingga harus ada tahapan kedua. Ya, coba sekarang tadi hasilnya tadi yang grafiknya coba ya. Nah ini, ya oke lah di sini ya. Nah di sini perhatikan antara Pareto chart sama normal plot itu selalu sama hasilnya selalu. Ini cutting point-nya adalah 2,41 ya, 2,41. Perhatikan di sini ya, sehingga di sini ya ini yang signifikan hanya yang AB ya, interaksinya ABC faktor utamanya, selainnya nggak signifikan. Nah yang nggak signifikan ini nanti dimasukkan ke dalam, jadikan galat jumlah kuadrat dari CD, BCD, BC, BD, bla 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 ini sampai ABCD itu nanti dijadikan jumlah kuadrat galat. Ya, sehingga nanti coba di dalam session, Windows sessionnya, Windows session, ini loh, Mbak, yang ada tulisannya session. Saya bisa nunjuk juga ya. Hasil analisis ANOVA itu session Windows session namanya ya, ke atas sehingga enggak muncul begini ya. Ini kenapa kok enggak muncul Pak hasilnya, karena memang kita mengasumsikan semuanya signifikan, paham ya, karena ini satu ulangan. Kalau satu ulangan di mana-mana selalu nanti ada beberapa jumlah kuadrat, ada seleksi pertama mesti ya, seleksi pertama. Nah nanti sekarang dianalisis lagi, berarti jelas lagi. Nah coba start ya, tutorial. Nah patterns, nah itu dimasukkan yang signifikan tadi, ini dikeluarkan semua, pilih dulu semua, keluarkan termsnya apa saja tadi, A, B, C sama AB. Kok BC? A, B, C sama AB. Oke, coba. Oke, Pak. Coba, oke. Coba. Nah, itu coba. Nah, itu signifikan semua akhirnya. Ya. Ya kan? Iya. Ya. Kemudian nah ini nanti yang digunakan modelnya gitu, paham nggak? Apa? Enak kuliah mana, presentasi atau diajar? Aulia enak mana Aulia? Ya, gitu ya, paham ya, enggak apa-apa. Jadi ini kalian juga bisa berlatih gitu kan. Kalau saya yang ngeklik nanti kan enggak paham. Kalau Anissa yang ngeklik sekarang, kira-kira Anissa ngulangi lagi paham apa enggak? Paham, enak malahan ya kan. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan. Ini semua sudah signifikan. Coba simulasi ya, dimasukkan satu variabel yang tidak signifikan, misalkan D. Masukkan lagi Anissa. Oh ya, ini coba ini coba yang ya for in one. Oke ya, lihat di sini. Ya, ini kalau dari segi residual kan tadi syaratnya untuk regresi kan kita harus cek apa? Ini yang normal probability plot, jelas ya, kelihatan normal ya. Ya, kemudian di sini versus fit ini apa? Residual dan fitted value itu untuk apa? Homoskedastisitas. Ya. Ya, gitu. Oke, ini histogram juga normalitas. Ya. Ini sudah kelihatan. Ini memang kalau histogram begini ini akan rapat, akan bagus kalau memang observasinya banyak ya. Sebenarnya banyak. Oke. Ini kalau
terkait dengan non autokorelasi yang residual sama observation order itu kalau polanya pola acak begitu ya. Nah, itu nanti bisa secara visual kita mengetahui apakah dia ada autokorelasi ataukah tidak ada autokorelasi di dalam model. Ya. Oke, dimasukkan juga. Ya, terusnya, oke, coba dimasukkan D. Masukkan cuma satu lagi yang interaksi bebas. Bebas wes. Ya, oke, coba klik oke. Signifikan enggak? Enggak signifikan. Ya, tapi masih keluar hasilnya. Kenapa? Karena yang lainnya yang nggak dimasukkan dalam terms of model tadi itu sudah dimasukkan ke dalam error. Ya, ini dimunculkan juga tetap nggak signifikan. Ya. Jadi model ini belum layak yang ini. Ya. Belum layak ya. Model regresinya tadi coba bawah. Nah ini masih belum bisa dipakai. Ya, masih belum bisa dipakai. Ya. Jadi ini begini. Nah, ya. Jadi begitu caranya. Yanuar yang kelompok hari ini maju, Natali, Anissa, Yanuar, sama satu lagi siapa tadi? Itu caranya. Dan ini juga pembelajaran untuk yang lainnya. Ya, kemudian perhatikan di sini modelnya dulu. Model terms yang pertama tadi, Anissa. Ya, cukup. Nah, equation in uncoded units. Ini itu uncoded units karena memang kita nggak dikodekan kan, sesuai defaultnya mereka. Min 1 sama plus 1 ya. Min 1 untuk level tinggi, plus 1 untuk level plus 1 untuk level tinggi, min 1 untuk level rendah. Ya. Jadi cara interpretasinya agak ke atas sedikit, Anissa. Bukan ke atas, ya bawah, sorry. Oke, modelnya tadi yang penting model. Ya, coba Oke, coba. Sudah stop. Kemudian dibesarkan Anissa pakai apa namanya? Apa sih namanya? Fasilitas di mana, di Windows itu loh, di ini dibesarkan itu loh lokasi. Nggak tahu, nggak pernah. Ini juga. Oh ya, situ harus nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya, ini logis modelnya. Kenapa saya bilang logis? Logis itu gini. Kita Y ini, kamu tadi apa? Y-nya responnya apa? Responnya yang lainnya boleh jawab. Natali boleh, Yanuar boleh. Yang cepat aja. Hasil produksi, Pak. Apa? Hasil produksi semikonduktor, Pak. Hasil produksi semikonduktor. Inginnya hasil semikonduktor itu tinggi atau rendah? tinggi. Tinggi. Coba A, ini faktor tentang apa? Faktor pengaturan lubang bidik lensa. B. Waktu pencahayaan. Hah? Waktu pencahayaan. C. Waktu pengembangan. Nah, ini kalian harus belajar juga bagaimana cara kalau menjadi seorang praktisi. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui dia secara logis, ini model logis atau enggak, dilihat keterkaitan antara A dengan Y, B dengan Y, C dengan Y. Ya.
Kalau A semakin tinggi seperti apa, kalau B semakin tinggi seperti apa, kalau C semakin tinggi seperti apa. Karena apa? Kaitannya dengan tanda positif atau negatif. Ya, ini saya bilang general untuk semua. Kalian habis ini rencananya mau skripsi. Ada yang teoritis, ya, analitik, ada yang simulasi atau terapan. Ya kan? Faktor-faktor secara teoritis, ya, secara teoritis baik teoritisnya teori atau ataupun hasil dari penelitian atau empirik itu harus logis hasilnya. Artinya apa? Jangan sampai misalkan luas lahan, misalkan faktor atau X ya yang independen, dia adalah produksi padi. Jangan sampai luas lahan itu di sini tandanya negatif. Ini namanya tidak logis. Walaupun dia signifikan loh ya, walaupun dia signifikan, jangan sampai nggak logis. Ini juga sama. Atau misalkan kalau penambahan pupuk bisa jadi dia kalau over mencapai titik klimaks dari sebuah lahan justru akan menurun, betul ya. Ya. Tanah misalkan luas tanah, kemudian lahan tanah, kemudian apalagi faktor yang lain misalkan itu yang sifatnya positif, harus nilainya positif di akhir di model, jangan sampai berkebalikan. Kalau berkebalikan itu ada indikator sesuatu atau asumsi yang secara statistika itu tidak terpenuhi, misalkan adanya kolinialitas antar variabel independen, itu akan mengubah tanda. Hati-hati, saya berikan informasi umum ya. Yang kedua, terlanggarnya asumsi non autokorelasi itu juga akan mengubah tanda. Jadi atau normalitas juga sama ya. Jadi setiap pelanggaran asumsi di dalam sebuah model statistika klasik seperti ini itu akan menyebabkan ketidakvalidan sebuah model ya. Nah ini menurut saya sudah logis ya antara A dan B dan C tadi ya, walaupun secara fisika saya nggak tahu ya, mungkin ya A ya semakin tinggi dari lubang, semakin banyak lubang, kemudian B ini adalah pencahayanya lebih tinggi, C tadi itu apa gitu ya. Ya ini logis ya, setiap kali ini nilainya 80 apa tadi A tadi apa level tingginya apa? Besar, Pak. Hah? Level tingginya besar. Besar A. Pengaturan lubang bidik lensa. Kalau bidik lensanya itu diperbesar ya atau besar, maka dia akan menambah ini apa ini namanya? Hasil produksi semikonduktor. Gitu ya. Kalau kecil dia akan berkurang. Interpretasinya begitu. Nggak bisa ini A itu dinyatakan sebagai angka sembarang seperti di regresi. Misalkan A sama dengan 1, nggak bisa di sini ya, khusus untuk yang eksperimental design sini. Karena A ini hanya ada 2 nilainya, -1 sama plus 1. B juga sama. A1 plus 1 -1, C juga sama plus 1 -1 ya. A B interaksinya dilihat ya, A min A kecil ya sama A level rendah, B level tinggi, begitu itu ada ya, beda interpretasinya seperti itu ya. Jadi kalau AB semuanya levelnya level tinggi semua, maka dia akan menaikkan, ini level tinggi semua ya, harusnya level tinggi semua ya, akan menaikkan produksi 4, jadi itu interpretasi dari model regresi dalam eksperimental design, terutama untuk case faktorial 2 pangkat K, 2 pangkat ya, K-nya kan faktor umum berapapun ya. Jadi begitu. Oke, kira-kira bisa dipahami enggak? Samudra? Bisa, Pak. Jelas ya? Mega, gimana Mega?
Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ada yang sekarang saya tanya pematerinya dulu. Pemateri kira-kira atau presenter kira-kira paham enggak penjelasan ini? Paham, Pak. Oke, sip ya. Jadi untuk yang dua faktor dua pangkat K itu tadi ada dua macam. Nah, sekarang coba yang disimulasikan yang case yang dua pangkat dua. Itu kan ulangannya ada 3. Ya.